Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai aja Kang ya. Siap. Kita bahas kurban kemarin. Oke. Kita kan sempat survei Nah, kecil-kecilan lah ya. Iya. Bagaimana pandemi ini mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, Apakah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya ya. dengan tahun sekarang? Tahun-tahun sebelum pandemi atau kan pandemi kita udah 2 tahun loh kan. Gitu. Apakah dibandingkan dengan pandemi tahun pertama dan tahun kedua atau sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. Sebelum Karena pandemi. untuk yang tahun pertama kita belum sempat melakukan survei ya, karena lain sesuatu hal gitu ya. Kita tarik waktunya adalah sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi. Sekarang berarti ya. Ini menarik. Jadi survei ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana perubahan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan Idul Kurban kemarin, dan juga mengetahui kita kan asumsinya bahwa pandemi ini mempengaruhi semuanya ya, termasuk ekonomi gitu ya. Asumsinya adalah pandemi ini pasti ada penurunan peserta kurban gitu. Tapi kita lihat ya, apakah ada penurunan itu atau tidak gitu dari survei. Kita mulai dengan perilaku masyarakat ya dalam membeli hewan kurban ini di mana gitu. Sebelumnya kan ketika sebelum masa pandemi, masyarakat membeli hewan kurban itu di pasar hewan ya, termasuk di pinggir jalan gitu. Betul. Tetapi untuk yang masa pandemi ini kemana mereka gitu? Nah, ternyata bisa kita lihat di sini bahwa 41,9% itu ternyata pembelinya itu langsung ke kandang. Karena mungkin mencegah kerumunan atau penjual-penjual itu juga ketakutan untuk display hewan kurbannya itu di pinggir jalan, mungkin seperti itu. Mungkin ada peraturan pemerintah juga yang melarang mereka untuk berjualan di pinggir jalan mungkin kan? Bisa jadi begitu. Kemudian ada hal yang menarik juga nih. Ternyata ini ada 12,2% yang membeli hewan kurban secara online. Dalam hal ini online di sini adalah melalui situs-situs e-commerce. Seperti itu jadi ini ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penjual hewan kurban secara online. Walaupun kan sebetulnya menurut syariat kan harus diketahui juga kan syarat-syarat hewan kurban yang memenuhi syarat itu bagaimana gitu. Jadi ini ada perubahan perilaku sebetulnya. Mudah-mudahan saja kita berharap penjualnya itu memang jujur, amanah, betul. Seperti kan kalau jualan online itu kan mereka mengandalkan foto dan mungkin video. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa pilihan, ada 10 pilihan umpamanya. Ibu, Bapak mau yang milih nomor mana? Sesuai dengan foto dan video yang kami sertakan. Saya nomor 5 aja, itu kelihatannya gendut. Iya. Nah, bisa saja mungkin yang dikirim mungkin bukan nomor 5, tapi mungkin nomor 1 yang lebih kurus mungkin ya. Iya, betul. Jadi memang ini menarik ini saya pikir karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penjual online itu kalau melihat dari data di sini itu lumayan lah ya, ada kepercayaan seperti itu. Kemudian ini berhubungan dengan pemilihan hewan kurban ya sebetulnya. Kita juga tanya ke masyarakat gitu ya, kira-kira mereka sudah mengetahui tidak rukun-rukun baik itu penyembelihan maupun pemilihan hewan kurban gitu ya. Ternyata di survei ini 68,9% mengetahui gitu. Kemudian kita juga tanyakan berhubungan dengan ini juga nih. Kalau misalnya mengetahui pemilihan hewan kurban yang baik, terus tata cara penyembelihan yang baik bagaimana? Ternyata di survei ini juga melihat bahwa diperlukan pelatihan untuk memilih hewan kurban sesuai dengan syarat syariatnya ya. Ini ada 91,9%, ini tinggi ini untuk pelatihan memilih hewan kurban. Seperti itu kan. Itu pelatihannya untuk penjual atau pembeli kan?
baik itu penjual atau pembeli, Oh, tapi dua-duanya. betul, tapi kita menekankannya adalah kepada pembeli sebetulnya. Karena kan itu tadi, kita kan nggak tahu, ya kita berpositif thinkingnya aja kan, berbaik sangka Husnuzon saja. sajalah kepada penjualnya. Betul. Iya, iya, iya. Sasarannya adalah ya konsumen, pembeli itu gitu. Itu kan ada syarat-syaratnya, hewan kurban itu tidak sembarangan kan, sebetulnya Ya, kan seperti itu. Kemudian untuk nah ini nih yang menarik juga nih, untuk yang pelatihan menyembelih hewan. Nah, pelatihan menyembelih hewan ini menjadi sangat penting karena yang pertama itu harus memenuhi syariat agama kan. Ya, betul. Harus memenuhi itu. Yang kedua juga harus memenuhi, kalau bahasa kitanya kehewanan kali ya. Iya. Kondisi fisik hewan, kondisi psikis hewannya itu juga harus diperhatikan gitu. Betul. Apakah, karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kalau misalnya si hewan itu stres nih, itu dagingnya malah kurang bagus. Oh, Seperti itu. Gitu Iya, ya. makanya kita tanyakan apakah diperlukan untuk pelatihan penyembelihan hewan kurban. Hasilnya adalah 100% untuk diadakan pelatihan penyembelihan hewan kurban. Iya. Begitu. Dan tentunya ini juga melangkah lebih jauhnya lagi, nanti akan kita tanyakan juga apakah untuk yang penyembelihnya tersebut harus bersertifikat atau tidak. Nah, itu Gitu. tuh. Karena itu tolak ukurnya Iya, juga iya. bahwa penyembelih itu harus sesuai dengan syariat. Iya. Seperti itu kan. Yang saya tahu kan kalau penyembelihnya itu kan memang kurbannya itu sudah disertifikasi kan bahwa ini memang sudah layak untuk Iya. dikurbankan gitu. Betul. Sekarang sertifikasi untuk penyembelihnya. Betul. Oh. Seperti itu. Iya, Jadi iya, itu iya. saya pikir itu perlu, kalau saya pikir ya. Karena memang tidak sembarangan orang, tidak semua orang bisa untuk menyembelih hewan sesuai dengan syariat. Seperti itu. Bagaimana dia cara menidurkan hewannya, kemudian tidak ada siksaan secara fisik gitu ya. Yang pasti kondisi psikis hewannya itu sendiri itu harus diperhatikan gitu. Saya juga nggak tahu nih, saya belum pernah jadi hewan kurban gitu. Kalau misalnya lihat teman-temannya disembelih itu bagaimana gitu ya. Kemudian kalau misalnya buntutnya ditarik kemudian dibalikan dengan kasar itu bagaimana gitu ya. Itu pasti mempengaruhi juga psikis hewannya itu. Iya, Sebetulnya kan seperti itu. Iya. Seperti itulah untuk yang data-data yang kita tampilkan. Baik, ini menarik sekali nih ya sebetulnya nih ya kalau untuk kita bahas lebih panjang lagi ya. Mungkin di episode berikutnya aja mungkin ya kan ya. Itu palingnya, nanti kita juga perlu partisipasi masyarakat juga. Apabila kita nanti melakukan survei lanjutannya gitu, saya minta bantuan dari masyarakat untuk ikut serta agar nantinya survei ini sebagai data yang akan kita kita olah, yang nantinya hasilnya sebagai masukan, baik itu kepada pengelola kurban ataupun kepada pemerintah ataupun kepada sebagai media edukasi untuk masyarakat pada umumnya. Seperti Baik. itu. Terima kasih. Itu saja dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.